Pedagang curang, hancur di dunia, menderita di akhirat. Di sebuah kampung kecil yang ramai dengan pasar tradisional, hiduplah seorang pedagang bernama Pak Darto. Ia dikenal sebagai penjual bahan makanan dengan harga murah, tapi banyak warga curiga kalau cara berdagangnya nggak jujur. Barang dagangannya sering terlihat bagus di luar, tapi busuk di dalam. Belum lagi timbangannya yang sengaja diatur supaya lebih ringan. Suatu hari, Bu Surti, pelanggan setianya, memergoki sesuatu yang aneh. Ia membeli sekilo beras, tapi pas ditimbang di rumah, beratnya cuma 800 gram. Kesal, Bu Surti langsung kembali ke lapak Pak Darto. "Pak, ini berasnya kurang timbangannya," serunya. Pak Darto malah ketawa sinis. "Wah, timbangan saya nggak mungkin salah, Bu. Kalau nggak percaya, cari pedagang lain aja," katanya sambil menutup wajah dengan senyum licik. Kutukan dimulai. Malamnya Pak Darto merasa ada yang nggak beres. Saat sedang menghitung uang hasil dagang, lampu rumahnya tiba-tiba mati. "Ah, listrik kampung ini memang payah," gumamnya sambil mencari lilin. Tapi begitu lilin menyala, ia melihat bayangan aneh di sudut ruangan. Sesosok perempuan dengan wajah pucat berdiri di sana, matanya melotot tajam. "Kamu suka menipu ya?" Suara perempuan itu terdengar menggema. Pak Darto terperanjat. "Siapa kamu? Pergi dari sini!" teriaknya. Tapi perempuan itu nggak bergerak sedikit pun. Ia hanya tertawa kecil, lalu menghilang begitu saja. Hari-hari yang mengerikan. Sejak malam itu, hidup Pak Darto berubah jadi mimpi buruk. Dagangannya selalu basi sebelum sempat laku. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh dari gudangnya, seperti orang menggerutu. "Dasar pedagang curang." Warga kampung mulai menjauhi lapaknya karena banyak yang mengaku mengalami kejadian aneh setelah membeli barang darinya. Bu Surti misalnya mengaku melihat bayangan perempuan pucat di dapurnya setelah membeli beras dari Pak Darto. "Ada yang nggak beres sama dia, pasti ada kutukan," kata warga. Akhir yang tragis. Puncaknya, suatu malam Pak Darto mendengar suara ramai di halaman rumahnya. Ia mengintip dari jendela dan melihat banyak orang berkumpul membawa obor. Warga kampung datang untuk meminta pertanggungjawaban. "Kembalikan uang kami. Barang daganganmu bikin celaka," teriak seorang bapak tua. Pak Darto mencoba kabur, tapi tiba-tiba kakinya terasa berat. Ia jatuh terjerembab di tanah. Saat itulah ia melihat bayangan perempuan pucat tadi muncul lagi, kali ini dengan tawa menyeramkan. "Kamu nggak akan lari dari balasan ini," kata perempuan itu. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Darto terasa terbakar panas. Ia menjerit kesakitan, tapi nggak ada yang bisa menolong. Pelajaran berharga. Esoknya, warga menemukan rumah Pak Darto kosong. Barang-barangnya berantakan, dan ia sendiri hilang tanpa jejak. Namun, ada yang bersumpah melihatnya berkeliaran di pasar, menjajakan dagangan sambil menangis. Kisah Pak Darto jadi pelajaran bagi semua orang di kampung itu. "Jangan pernah curang, atau hidupmu akan dihantui dosa," ujar Bu Surti pada cucunya. Dan benar saja, siapapun yang mencoba menipu di pasar itu katanya bakal mengalami nasib serupa. Pasar itu kini dikenal sebagai pasar kutukan, tempat kejujuran lebih mahal dari apapun. Setelah kepergian Pak Darto yang misterius, warga kampung merasa lega. Namun, kisahnya tidak benar-benar berakhir di situ. Beberapa bulan kemudian, seorang pedagang baru muncul di pasar. Namanya Pak Tono, dan ia dikenal ramah serta murah senyum. Dagangannya selalu laris, bahkan lebih sukses dari lapak-lapak lain. Namun, beberapa orang mulai curiga. Kok ya mirip dagangan Pak Darto dulu ya? Barangnya bagus di luar, tapi kayak ada yang aneh," bisik seorang ibu. Suatu malam, Bu Surti yang tinggal tak jauh dari pasar mendengar suara ribut dari lapak Pak Tono. Ia yang penasaran keluar rumah membawa lampu minyak untuk menyelidiki. Di depan lapak itu terlihat bayangan seseorang berdiri memunggungi Bu Surti. Tubuhnya kurus, dan ia seperti berbicara sendiri. "Dagangan ini harus laku. Aku nggak mau menderita lagi." Suara itu parau, seperti seseorang yang sedang tercekik. Bu Surti memanggilnya, "Pak Tono, sedang apa malam-malam begini?" Sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya membuat Bu Surti tersentak mundur. Itu bukan Pak Tono, tapi Pak Darto. Matanya merah, kulitnya pucat, dan ada bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. "Bu Surti," Pak Darto merintih. Namun sebelum Bu Surti bisa menjawab, tubuh Pak Darto tiba-tiba menghilang, berubah menjadi asap hitam. Bu Surti berlari ke rumah, menggigil ketakutan. Misteri pada harinya, warga menemukan lapak Pak Tono kosong. Semua barang dagangannya hilang dan tak ada tanda-tanda keberadaannya. "Jangan-jangan Pak Tono itu Pak Darto?" bisik seorang warga. Malam berikutnya, beberapa pedagang lain mulai mengalami kejadian aneh. Barang dagangan mereka tiba-tiba berkurang.
atau beratnya berubah tanpa sebab. Ada juga yang mendengar suara Pak Darto berbisik, "Daganganmu laku karena aku." Pesan dari dunia lain. Seorang tetua kampung akhirnya melakukan ritual untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ritual itu, ia mendapat pesan yang menyeramkan. Pak Darto dihukum karena kecurangannya. Ia dikutuk menjadi hantu pedagang, selamanya menjual barang yang tak laku dan menipu siapa saja yang serakah. Tetua kampung memperingatkan warga, jangan pernah curang dalam berdagang. Karena jika kalian melakukannya, arwah Pak Darto akan datang dan menghancurkan hidup kalian seperti yang ia alami sendiri. Sejak saat itu, pasar kampung menjadi tempat yang lebih jujur. Namun, di malam-malam tertentu, warga masih sering mendengar suara langkah kaki menyeret di antara lapak-lapak yang sepi. Bisikan lirih terdengar, dagangan ini harus laku. Dan siapapun yang berani menipu, katanya, akan melihat sosok Pak Darto berdiri di sudut pasar, mengawasi dengan tatapan penuh dendam. Meski peringatan dari tetua kampung sudah disampaikan, tak semua orang mendengarkan. Ada satu pedagang baru bernama Ratman yang merasa dirinya takkan kena apes. Ia terkenal serakah dan gak peduli pada aturan. Dengan wajah liciknya, ia mulai mempraktikkan kecurangan seperti yang dulu dilakukan Pak Darto. "Ah, gak mungkin ada hantu. Itu cuma cerita buat nakut-nakutin," ujarnya dengan sombong ketika seorang pedagang lain menasihatinya. Tanda-tanda keganjilan, Ratman mulai merasakan hal aneh ketika malam tiba. Setelah pasar tutup dan ia sedang membereskan dagangan, ia melihat timbangan miliknya bergerak sendiri. Jarumnya terus bergoyang, meskipun tidak ada barang di atasnya. "Angin kali," gumamnya, meski dalam hati mulai merasa nggak enak. Esoknya, dagangannya mulai berkurang. Bukan karena laku, tapi lenyap begitu saja. Ia mencoba mengecek semua sudut lapaknya, tapi tak menemukan apapun. Yang lebih menyeramkan, di atas tumpukan berasnya, ada bekas tangan kotor yang berlumuran darah. Pertemuan dengan Pak Darto. Pada malam ketiga, Ratman memutuskan untuk menginap di lapaknya. Ia membawa golok untuk berjaga-jaga. Saat tengah malam, ia terbangun oleh suara langkah kaki di luar lapaknya. "Siapa di sana?" teriaknya. Suaranya bergetar, namun tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, lampu Petromax yang ia bawa padam, dan udara menjadi dingin menusuk tulang. Dalam gelap, ia melihat sosok bayangan berdiri di depannya. Itu adalah Pak Darto. "Kamu meniru perbuatanku," suara Pak Darto terdengar seperti rintihan penuh penderitaan. "Sekarang, rasakan apa yang aku alami." Ratman mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya terasa kaku. Pak Darto mendekat, dan wajahnya yang terbakar membuat Ratman menjerit. "Semua yang curang akan dihukum di dunia ini, dan di akhirat nanti, penderitaanmu akan lebih parah," bisik Pak Darto sebelum menghilang meninggalkan bau menyengat yang membuat Ratman hampir pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan lapak Ratman dalam keadaan berantakan. Ratman sendiri ditemukan terduduk di pojok pasar. Tubuhnya gemetar dan mulutnya terus menggumam, "Maaf, jangan ambil aku, jangan ambil aku." Sejak kejadian itu, Ratman tak pernah lagi berdagang. Ia memilih meninggalkan kampung dan hidup sebagai petani di desa terpencil. Namun, menurut kabar, malam-malamnya terus dihantui oleh sosok Pak Darto yang datang menagih dosa-dosanya. Pelajaran untuk semua, pasar itu kini benar-benar berubah. Tak ada lagi yang berani curang atau mencoba menipu. Warga percaya, dosa kecurangan bukan hanya dihukum di dunia, tapi juga membawa penderitaan di akhirat. Dan sampai hari ini, jika kamu mampir ke pasar itu, hati-hati. Jangan sampai kamu mendengar bisikan lirih, "Daganganmu, aku pantau." Karena itu tandanya Pak Darto masih mengawasi.